pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita memulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu mau nanya nih, kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai materi ini, apakah ada yang tahu apa dari pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi baik, Ibu akan menjelaskan nih. Jadi tema kita hari ini adalah indahnya keragaman. Nah, pada mata pelajaran hari ini adalah subtema 2 pembelajaran 1. Nih, jadi subtema 2 ini kita mengidentifikasi keragaman sosialisasi, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita di sini pembelajaran 1, yaitu kompetensi yang dikembangkan adalah sikap, rasa peduli dan santun. Nah, peduli kita itu terhadap di sekeliling kita. Sopan santun yaitu kita menghormati yang lebih tua. Iya. Terus pengetahuannya yaitu gagasan pokok dan pendukung, sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi keberagaman agama. Keterampilan menemukan informasi, menganalisis dan menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Oke. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Ada yang paham? Baik. Jadi Ibu cukupkan? Ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi pembelajaran 1 yaitu dari tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Setelah membaca, kalian mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Oke, anak-anak ya. Terus Ibu lanjut yang kedua. Setelah membaca, kalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi kalian itu nanti setelah mengamati peta, kalian akan Ibu suruh mengingat kembali untuk melakukan menuliskan bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, yang ketiga, setelah percobaan, kalian mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Nah, kalian itu jadi Ibu suruh nanti apa yang Ibu peragakan, apa yang kalian dengar itu akan kalian tirukan. Jadi Ibu akan mencontohkan, kalian akan menirukan. Oke?
Apakah sudah paham? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, keempat, setelah percobaan kalian mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Ya. Oke, jadi setelah Ibu lanjut lagi ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Setelah diskusi dan membaca, kalian mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, jadi kalian itu di sini kan kita kan berbeda-beda agama nih di sini. Jadi kita tetap saling toleransi. Nah, kalian akan bagaimana menceritakan pengalaman bagaimana cara sikap bertoleransi dan kerjasama antar kawan teman-teman yang berbeda agama. Kalian mengerti? Oke, jadi Ibu lanjut ya. Nah, setelah diskusi dan membaca, kalian mampu mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Oke, apakah kalian mengerti anak-anak? Oke, sudah paham ya? Oke, baik. Media, alat bantu dan sumber belajar. Nah, beragam alat musik tradisional daerah setempat untuk percobaan sumber bunyi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu kalian diingatkan kembali tentang keragaman budaya dan suku yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, siapa nih di antara kalian yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Dan kepada teman-teman yang berbeda agama. Selanjutnya, kalian diminta untuk saling menginformasikan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan teman yang memiliki agama yang berbeda dalam kelompok. Enggak. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan nih buat kalian semua. Apakah kalian siap? Semangat? Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, informasi tentang sikap toleransi dan kerjasama antar umat agama, yaitu menuliskan informasi tentang pengalaman melakukan sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama dan sistematis. Kemudian komunikasi lisan tentang sikap toleransi dan kerjasama antar umat agama. Jadi kita saling komunikasi terhadap kita harus toleransi, bersikap toleransi dan kerjasama antar umat agama. Iya benar. Nah, dari mengkomunikasikan pengalaman melakukan sikap toleransi, kita bekerja sama antar teman berbeda dengan sistematis. Nah, sikap kerjasama yaitu perlu dimotivasi untuk dapat bekerja sama. Sikap menghargai makanan tradisional yaitu mau mencoba makanan tradisional dan tampak cukup bangga dengan keragaman budaya Indonesia. Jadi kalian sesama berbeda agama, kita harus bersikap toleransi
kolaborasi dan kerjasama, tidak boleh menghina. Nah, kalau ada nih temannya bawa makanan khasnya dari Cina, seperti apa? Konghucu, apa seperti kue keranjang. Kalian tahu kue keranjang? Kan pastinya. Nah, terus ada temannya lagi nih bawa makanan juga dari khas Islam, seperti Melayu, makanan Melayu. Nah, saling mencicipi, dan itu tidak juga memberatkan buat kalian juga. Nah, anak-anak, jadi sampai sini kalian harusnya paham. Jadi gimana? Sudah paham anak-anak? Oke, baik. Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini buat kalian. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau biar kita lebih semangat lagi sebelum kita pulang. Ayo kita nyanyi dulu. Siapa yang mau maju? Oh ya udah, kita berdiri semuanya. Oke, berdiri ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, marilah kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke. Ada yang mau lagi? Lagi ya, satu kali lagi nih. Ya. Satu kali lagi ya anak-anak ya. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, tepuk tangan dulu sebelum pulang. Nah, jadi apakah kalian masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Mari kita tutup. Sebelum pulang, mari kita baca doa dulu. Bismillah.